Tema 3, makanan sehat. Kelas 5. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat, bersemangat, berprestasi, luar biasa, sukses, yes. Visi Min11 Blitar. Berakhlakul karimah, terampil, mandiri, dan berprestasi. Kompetensi dasar 3.2, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi. 2. Menentukan istilah pelaku produksi, distribusi, dan konsumsi. 3. Menyebutkan fungsi produksi, distribusi, dan konsumsi. 4. Memberikan contoh produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan utama dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Kegiatan produksi. Pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau bisa juga diartikan produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi atau barang jadi. Pelaku atau orang yang melakukan produksi disebut produsen. Tujuan dan contoh produksi. Tujuan produksi secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Tujuan produksi secara khusus yaitu menghasilkan barang atau jasa sebagai pemuas kebutuhan. Contohnya, 1. Petani menanam padi menghasilkan padi. 2. Butik atau garmen mengubah kain menjadi baju. 3. Pengrajin mengubah kayu menjadi barang mebel. Contoh produksi bisa dilihat pada gambar yang pertama adalah membuat tas. Produksi tas mengolah kulit menjadi tas. Kemudian membuat helm, bahan dasarnya bisa menggunakan plastik maupun karet. Yang ketiga adalah produksi tahu, dibuat dari bahan dasarnya kedelai. Untuk produksi gerabah dibuat dari bahan dasar tanah liat ataupun bisa menggunakan kaulin. Yang kelima, produksi tempe dengan bahan dasarnya kedelai. Kegiatan distribusi. Perhatikan dalam gambar, ini adalah gambar kegiatan atau aktivitas di pasar. Kegiatan tersebut terjadi penjualan hasil-hasil pertanian. Sekarang kita artikan, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pelaku atau orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Tujuan dan contoh distribusi. Tujuan kegiatan distribusi adalah menyebarluaskan hasil produksi, menjaga kelangsungan hidup kegiatan produksi, dan mengembangkan kegiatan produksi. Atau bisa juga menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke pengguna atau pemakai. Contoh distributor antara lain agen, pedagang besar atau grosir, kemudian pedagang eceran. Nah, ini gambarnya adalah sebuah toko. Ini termasuk pedagang eceran. 3. Kegiatan konsumsi. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan
memakai atau menghabiskan nilai barang produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Tujuan konsumsi adalah menjaga kelangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan. Pelaku atau orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Contoh kegiatan konsumsi adalah memanfaatkan barang yang berupa pakaian, makanan, perumahan, dan menggunakan alat transportasi. Anak-anak, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir, dapat kita buat kesimpulan sebagai berikut. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang maupun jasa. Orang yang menghasilkan barang atau jasa disebut produsen. Selanjutnya, distribusi adalah kegiatan yang memasarkan atau menjual barang. Pelaku atau orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Konsumsi adalah kegiatan yang memakai barang atau jasa. Pelakunya disebut dengan konsumen. Di dalam gambar ini ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu penambangan emas. Penambangan emas menghasilkan emas itu termasuk produksi. Kemudian emas dijual di toko itu merupakan kegiatan distribusi. Di toko emas dibeli oleh pembeli atau pemakai. Ini disebut konsumen. Selanjutnya, petani mengolah sawah menghasilkan padi disebut produksi. Hasil dari panen dijual, ini merupakan kegiatan distribusi. Selanjutnya, hasil panenan tadi dibeli oleh konsumen dan dimasak untuk dimakan. Contoh yang ketiga adalah kebun teh. Di kebun teh menghasilkan teh. Ini kegiatan produksi. Selanjutnya, hasil panen teh dijual. Ini kegiatan distribusi. Selanjutnya, teh diolah di pabrik dan dijual, dibeli oleh konsumen untuk dikonsumsi, dibuat minuman. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya robbal alamin. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa jaga kesehatan, sholat 5 waktu, dan membantu orang tua. Sampai jumpa kembali. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.